alias, nah atau mungkin nomor HP temannya yang diisi di situ. Tapi data dari jadi sebelum kita masuk nih ke intinya, kakak harapkan adik-adik bisa mengisi poin 1 sampai poin 7 dulu. Nanti untuk poin-poin berikutnya itu akan kita isi setelah acara selesai kita laksanakan, ya. Baik. Kalau ada apa-apa dipanggil siswa kalian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baik ya. Oke. Nah, seharusnya kalau siswa SMP itu ya jawabnya nggak baik lagi loh. Kenapa Kak? Karena maaf kata adik-adik, orang yang baru sembuh dari sakit pun ketika ditanyakan apa kabar, maka jawabannya akan baik. Seperti itu ya. Nah, tapi adik-adik yang sudah kelas 8 SMP seharusnya punya semangat yang luar biasa. Jadi ketika dijawab apa kabar, seharusnya dijawabnya adalah dengan kata luar biasa. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, sekarang kakak mau tanyakan lagi nih, tapi teriakan dengan lantang nanti adik-adik ya, biar orang tua adik-adik mungkin di rumah mendengar suara anaknya yang lagi serius nih belajar di SMP Negeri 6 Teluk Pantan. Kakak teriakan ya. Harus dijawab dengan apa? Luar biasa. Oke, adik-adik kelas 8 SMP Negeri 6 Teluk Pantan, apa kabar? Luar biasa. Lagi apa kabar? Luar biasa. Tangan dulu dong untuk kita yang luar biasa. Kakak sangat yakin dan percaya adik-adik kelas 8 itu adalah orang-orang yang punya cita-cita besar suatu saat nanti. Benar apa benar? Benar ya? Atau ada nggak adik-adik kakak yang kelas 8 ini yang nantinya tamat SMP mau ke KUA? Angkat tangan dulu. Yang mau ke KUA? Nggak ada ya? Yang mau ke kantor urusan agama? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Berarti adik-adik punya cita-cita besar. Nah, punya cita-cita yang luar biasa. Mungkin ada di antara adik-adik yang punya cita-cita jadi dokter. Benar apa benar? Benar ya. Ada yang pengen jadi insinyur. Ada ya? Oh salah. Ada yang ingin jadi guru. Ada. Nah, luar biasa adik-adik. Karena kakak sangat yakin kalian adalah orang-orang yang luar biasa yang suatu saat nanti setelah tamat SMP pengen masuk ke sekolah favorit ya. Biar apa? Biar nanti dewasanya bisa menjadi orang yang sukses. Nah, adik-adik untuk mencapai itu semua, kalian harus tahu dulu nih bagaimana peta persaingan supaya menjadi orang-orang sukses suatu saat nanti. Makanya kakak kesini hadir untuk memberikan bagaimana sih strategi bisa sukses menembus sekolah favorit. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya, Kak, kenapa sih kok aku harus masuk sekolah favorit? Seperti itu ya. Kenapa kok nggak masuk sekolah yang biasa-biasa aja, Kak? Nah, nanti akan terjawab semuanya adik-adik. Mengapa kok kita harus masuk sekolah SMA
atau sekolah yang jauh lebih bagus dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke inti materi, untuk uji fokus kita semua ya, kakak punya games dulu. Kakak ingin membuktikan apakah benar nggak sih adik-adik kelas 8 ini konsentrasi dengan acara kita pada hari ini ya. Biar nanti apa yang ingin kita sampaikan kepada adik-adik, adik-adik jauh lebih aware. Oh, ternyata saya sudah terlanjur kelas 8 yang seharusnya sudah memikirkan bagaimana visi saya ke depannya. Nah, oke ya. Coba nih ya. Ini gamesnya. Kita uji konsentrasi dulu ya. Nah, adik-adik gambar apa yang muncul di depan, ayo? Kita tahu ya, persegi berarti sebuah gambar di mana keempat sisinya berukuran sama. Ada yang bilang beda? Nggak ada. Luar biasa ini ya. Matematikanya dapat 100 semua ini kayaknya nih. Benar nggak? Oh iya dong ya. Oke, nah adik-adik, kakak mau nanya dulu nih. Ada berapa buah persegi pada gambar di atas? 22. Oke, 22. Suaranya masih di yang cowok nih. Yang cewek? Ada 16. Ada berapa lagi? Ada berapa buah persegi yang nanti akan dibentuk oleh gambar ini adik-adik? 16. Wah, turun ya. Dari 22 jadi 16. Ada lagi? Ada lagi? 11. Ada yang oh 16. Oh, mulai kompak ya. 16. Oke, nah kita buktikan adik-adik berapa jumlah perseginya. Ini dia. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14. Benar ya? Oke, masih ada ternyata bro ya. Wah, sudah nyampe 20. Apakah benar sesuai tadi yang jadi 22 ya? Lalu lagi. Ya. 21 persegi ya, persegi. Oke, 25. Ada lagi kak? 26, 27, 28, 29. Oke, berapa adik-adik? 30 persegi yang ada di sini. Nah, siapa yang benar? Gak apa-apa. Yang penting tadi jawab. Kakak jadi tahu deh adik-adik di sini sudah fokus dengan acara kita pada hari ini. Dan kakak berharap nanti bisa dapat poinnya ya. Jadi kalau ngikutin itu dapat poinnya. Nah, perhatikan baik-baik. Kak, dari tadi kakak ngomong nih nggak memperkenalkan diri dulu ya. Nah, perkenalkan dulu nih. Kakak namanya Nova ya. Kakak seorang pengajar, kemudian juga menjabat sebagai kepala unit Ganesha Operation Teluk Kuantan adik-adik. Geo itu apa sih kak? Nah ini Geo itu adik-adik ya. Ganesha Operation adalah sebuah bimbel adik-adik yang berdiri di kota Bandung pada tahun 1984. Sudah lahir apa belum? Belum. Dan alhamdulillah adik-adik sudah 37 tahun Ganesha Operation menemani ya siswa-siswa di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai belum ya, mulai dari Sabang baru sampai ke Ambon, mulai dari Aceh adik-adik baru sampai ke Ambon. Kak, di Merauke nggak ada, di Papua kak? Ada, tapi di Papua adik-adik karena masih aksesnya kita ke sana masih sulit, maka Ganesha Operation hanya berdiri sebagai bimbel kerjasama dengan anak-anak sebuah perusahaan ya yang paling hebat di Papua, yaitu PT Freeport. Jadi di Papua pun juga ada, tapi masih dalam bentukan bimbel kerja sama. Bayangkan adik-adik, sudah 37 tahun ya Ganesha Operation itu menjadi mitra belajar siswa-siswa di Indonesia. Nah, tentu ada prestasinya dong ya. Ada adik-adik. Nah, sebelumnya kakak ingin sampaikan apa sih yang ingin kakak berikan di sini ya dari peta ini. Dimanapun Geo itu berada adik-adik, kita tetap satu. Maka adik-adik ya, ada bimbel ya yang berdiri, ada di kota Pekanbaru, ada di kota Jakarta, mungkin ada di kota Ambon adik-adik ya. Tapi mereka tidak satu kepemimpinan, tidak satu adik-adik. Tapi Ganesha Operation itu satu. Mau GO di Aceh adik-adik, mau GO di Kalimantan, mau GO di Sulawesi, semuanya kita sama. Dan kita sudah ada 842 outlet se-Indonesia. Kita tersebar seluruh Indonesia adik-adik. Dan jumlah siswanya se-Indonesia itu ada jutaan adik-adik ya. Jadi adik-adik
ini kita menerapkan suatu kepemimpinan yang sama. Dan alhamdulillah sudah masuk 7 tahun Ganesha Operation sudah ada di Kota Teluk. Nah, sudah tahu ya gedung GO ya. Nah, masih berdiri kokoh adik-adik. Kita mematahkan sebuah ya persepsi bahwa dulu pernah ada bimbel di Kota Teluk Kuantan, tapi tidak bertahan lama. Namun Ganesha Operation adik-adik sampai detik ini masih berdiri kokoh, masih memberikan pelajaran yang terbaik untuk siswa-siswanya agar menjadi siswa-siswa yang sukses dan juga berprestasi. Nah, apa sih Kak bukti kualitas Ganesha Operation ini adik-adik? Alhamdulillah di tahun 2021 43.000 ya lebih siswa GO masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka impikan. Salah satunya ini adik-adik kan di UI, di ITB, UGM, UB, Brawijaya Malang, ya. Kemudian di Unair, ya Surabaya, di Undip, UNS dan UNI. Unri ada nggak Kak? Tentu dong, ya. Tentu. Orang Riau kan banyak ya yang kuliah di Unri, adik-adik. Nah, mengapa sih Kak kok aku harus kuliah? Karena tadi kita punya cita-cita, adik-adik. Dan alhamdulillah adik-adik, 2.200 lebih siswa GO itu adik-adik lulus di jurusan yang paling diminati oleh orang ya, oleh siswa-siswa se-Indonesia, yaitu jurusan kedokteran. Siapa yang ingin jadi dokter di sini? Ayo. Siapa yang ingin jadi dokter? Ada yang ingin jadi dokter, angkat tangan. Wah, luar biasa ya. Wah, satu laki-laki, satu perempuan. Kita doakan ya. Semoga adik-adik tadi ya. Siapa namanya deh? Reguel. Nah, tadi siapa namanya? Nah, Reguel sama Dinda itu bisa mendapatkan cita-citanya suatu saat nanti menjadi dokter. Amin ya? Amin. Nah, sudah didoakan. Biasanya doa teman-teman itu makbul adik-adik ya. Nah, mujarab. Nah, jadi kita. Nah, tentu kalau adik-adik ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur, tadi ada yang ingin jadi guru, harus lewati dulu tantangannya. Ingat loh, sekarang sudah duduk di kelas 8, sebentar lagi kelas 9. Jangan berpikirkan 1 tahun Kak. Enggak. Belajar di sekolah itu 1 tahun pelajaran itu enggak 1 tahun hitungannya adik-adik. Ada libur di situ, benar apa benar? Ya kan ya? Ada perayaan-perayaan hari nanti libur lagi. Nah, jadi enggak 1 tahun. Minimal adik-adik itu kita 10 bulan kita belajar. Bayangkan singkatnya waktu kita adik-adik kan. Nah, sekarang sudah hampir menyelesaikan kelas 8. Sebentar lagi kelas 9. Nah, sebentar lagi tentu masuk ke SMA. Harus pilih SMA apa? Favorit. Mengapa? Karena itu semua nanti akan mempermudah jalannya adik-adik untuk mencapai cita-citanya. Nah, sekarang kita bahas apa sih Kak tantanganku? Ya, tentu yang namanya orang hidup punya masalah nggak adik-adik? Iya. Tidak ada orang yang hidup di atas dunia ini adik-adik yang hidupnya tanpa masalah. Bahkan ketika sakit perut aja itu sudah merupakan suatu masalah bagi kita. Benar atau benar? Adik-adik. Nah, adik-adik juga punya tantangan. Tapi tantangan bukan berarti menjatuhkan adik-adik. Ah, aku nggak usah lah. Ya, nanti ketemu tantangan nggak usah. Nah, tapi tantangan adalah suatu hal yang harus adik-adik hadapi. Nah, adik-adik, apa sih tantangan kita? Tantangan kita adik-adik adalah bagaimana suatu saat nanti adik-adik tetap menjadi siswa berprestasi dan masuk ke SMA favorit yang adik-adik inginkan. Nah, namun faktanya apa? Ini faktanya adik-adik. Persaingan masuk SMA itu nggak mudah. Banyak yang malah nangis ya, nggak lulus. Mengapa Kak? Karena ada regulasi yang biasanya itu berubah adik-adik. Ketika adik-adik tidak peka dengan yang namanya regulasi, ya tentu kita akan gagal. Nah, kakak bawakan nih bagaimana zonasi ya, seleksi masuk ke SMA. Nah, yang pertama adik-adik ada jalur zonasi, ya. Jalur zonasi itu kuotanya 50%. Nah, kemudian ada jalur prestasi. Adik-adik yang selalu dapat juara, ya, selalu dapat juara dari kelas 7 sampai nanti kelas 9. Adik-adik yang semester 1 boleh nih menggunakan jalur prestasi. Tapi kuotanya makin dipersulit ya. Berapa Kak? Karena hanya 30%. Nah, kemudian jalur afirmasi 15%.
Dan jalur pindah domisili, orang tua misalnya orang tuanya pindah ya, boleh memanfaatkan jalur itu untuk masuk ke SMA yang adik-adik inginkan, yaitu kuotanya 5%. Nah, terus apa yang harus adik-adik lakukan? Kenapa sih kok aku harus masuk ke SMA favorit? Nah, ya, karena adik-adik SMA favorit akan mengantarkan adik-adik itu mudah masuk ke perguruan tinggi yang adik-adik inginkan. Pada ingin kuliah ya? Iya. Ada nggak orang tamat SMP adik-adik tiba-tiba nanti sudah jadi dokter? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak orang yang baru tamat SMP adik-adik tiba-tiba nanti udah jadi guru? Ada nggak? Nggak ada. Jadi harus ada lagi adik-adik nih yang dilewati. Makanya kakak katakan harus masuk ke SMA favorit. Nah, ini dia adik-adik, jalur yang mendukung adik-adik untuk bisa masuk dengan mudah mencapai mimpi adik-adik. Nah, sekarang kakak ingatkan ini ya, jangan nanti disia-siakan. Karena ada satu jalur untuk masuk ke perguruan tinggi dengan cara mudah. Apa itu kak? Menjadi siswa berprestasi. Kumpulkan nilai terbaik adik-adik nantinya dimulai dari kelas 10, 11, 12 semester 1. Adik-adik akan mudah. Karena apa adik-adik? Peta persaingan masuk perguruan tinggi itu tidak mudah. Ya, ratusan ribu, bahkan sampai 800 ribu adik-adik yang masuk ke sebuah universitas ya, yang masuk jalur SNMPTN nanti. Tapi yang diterima tahu nggak? Hanya 100 ribu. Yang 700 ribunya lagi apa? Tersingkir. Nah, jadi kita sekarang mau yang mudah jalannya atau mau yang sulit? Tentu kita milih yang mudah dong. Nah, adik-adik kakak ingatkan, nanti akan ada cara mudah untuk bisa masuk ke top 10 university ataupun nanti Universitas Riau lah kak aku, ya. Masuk Universitas Riau pun punya tantangan. Ada seleksinya adik-adik, yaitu cara mudahnya adik-adik tinggal mengumpulkan nilai rapor semester 1, semester 2, semester 1 lagi, semester 2, semester 1 lagi, atau dibilang semester 1 sampai 5 ya, di tingkat SMP. Bisa masuk lewat jalur ini namanya adik-adik, jalur SNMPTN atau jalur undangan. Bayangkan universitas yang undang kita loh, supaya masuk ke kampusnya, universitasnya. Reguler nanti diundang sama Universitas Indonesia masuk ke kedokteran UI. Bayangkan adik-adik, caranya mudah. Gimana caranya kak? Dengan cukup mengumpulkan nilai rapor adik-adik ya, semester 1 sampai semester 5. Semester 1 kelas 10, semester 5 kelas 12 adik-adik. Nah, kenapa? Karena adik-adik tantanganmu di sini nanti, ini dia. Mengapa sih kok aku harus tadi pilih sekolah favorit? Karena kalau kamu memilih sekolah favorit yang akreditasinya A atau yang paling baik adik-adik, itu kuotanya 40%. Siswa di sekolah tersebut bisa masuk ke jalur undangan. Yang tadi kakak bilang diundang loh kita ya, sama universitas. Ya kamu masuk sini, nilaimu bagus, ya